Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala di pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah kembali kita menyimak kajian kita Fiqhus Sirah yang insyaallah pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini bahasan kita adalah lanjutan dari kisah hadis yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang nasab Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bernasab yang jelas Arabi dan bernasab kepada Nabi kita Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan hadis-hadis, dengan fakta. Dan nasab Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dari Nabi Muhammad bin Abdullah kepada kakeknya sampai ke Adnan. Riwayat ini atau orang-orang yang tercantum sebagai kakeknya Nabi Muhammad SAW telah disepakati oleh para alim ulama, bil khusus para alim ulama ahli sejarawan dalam Islam. Kemudian dari Nabi Muhammad ke Adnan kurang lebih 21 orang. Nah, dari Adnan ke Nabi kita Ismail bin Ibrahim alaihissalam kurang lebih 40 orang. Dan ini terjadi ikhtilaf di antara para alim ulama dan tidak ada ittifaq dalam hal ini siapa nama-nama orang-orang tersebut. Tetapi ada sebagian memang kitab-kitab yang menerangkan nama-nama tersebut, tetapi jika kita melihat dan merujuk kepada pendapat para alim ulama bahwa terjadi ikhtilaf dan perbedaan tentang nama-nama orang-orang yang disebut sebagai nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke Adam alaihi salatu wasallam tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang ini, sehingga kebanyakan kalaupun tercantum nama-namanya dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihi salatu wasallam maka berasal dari ahlul kitab atau yang disebut dengan istilah Israiliyat. Tetapi ala kulli hal apapun perbedaan ulama tersebut, yang jelas bahwa Nabi Muhammad SAW nasabnya ke atas, ya, dari Nabi Muhammad, bapaknya, kakeknya sampai Adnan, sampai Nabi Ibrahim, terus ke atas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ke bawah sampai akhir zaman. Sehingga muncul satu hadis akhir zaman di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya dunia tinggal satu hari, dan Allah belum mengutus seseorang, ya, yang bernama sesuai dengan namaku, nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku, jadi Muhammad bin Abdullah,
yang digelari dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, maka Allah akan memperpanjang hari tersebut, sehingga Allah akan mengeluarkan, akan mengutus min ahli baiti, dalam riwayat min itrati, dari keluargaku, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memimpin umat Islam ini, yang akan menegakkan umat ini dengan sunnah, dengan kitab Allah dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan memenuhi dunia ini dengan penuh keadilan, sebagaimana kata Rasulullah, hari ini dunia penuh dengan kedoliman di mana-mana, dalam segala level. Nah, dari hadis ini maka, dan juga hadis-hadis yang lain tentunya, jelas membuktikan kepada kita semua bahwa nasabnya Rasul, keturunan Nabi kita Muhammad SAW dijaga oleh Allah, ke atas, ke kakek-kakeknya, dan juga ke bawah. Siapa yang menjaga? Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemarin telah dibahas ya, panjang lebar. Kemudian kemarin kita masuk kepada dari mana datangnya nasab Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab. Padahal Ibrahim atau Ismail bin Ibrahim bukan orang Arab, walaupun digelari sebagai bapaknya orang Arab, Abul Arab, ya, Jadul Arab, itu Ismail dan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal mereka bukan orang Arab. Bahkan kalimat atau nama Ismail dan Ibrahim pun bukan Arab, walaupun sekarang telah menjadi istilah Arab. Dari kisah kemarin telah diterangkan, yakni dari kisah seorang Ibrahim. Diterangkan kemarin bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam dilahirkan di sebuah gua. Di sebuah gua di wilayah Ur, kota Ur, yang dahulu disebut dengan, di zaman kuno, Mesopotamia, ya, yang saat itu telah Mesopotamia itu adalah nama wilayah tersebut di zaman purba atau di zaman kuno. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, wilayah tersebut, kota tersebut masuk ke wilayah Babilonia atau hari ini disebut dengan Irak. Nah, di salah satu kota yang bernama Ur, Ibrahim alaihissalatu wassalam dilahirkan bahkan di sebuah gua. Kenapa di sebuah gua? Karena di zaman itu raja yang hidup di zaman tersebut yang disebut dengan Raja Al-Fusana, 1000 tahun, karena umurnya begitu panjang. Beliau bermimpi bahwa akan lahir seorang dari kaumnya, dari rakyatnya, yang akan menghancurkan kerajaannya. Sehingga saat itu dipisahlah laki-laki dan perempuan. Tapi pada tahun itu pula Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dilahirkan oleh ibunya. Dan ini merupakan kuasa Allah. Kita paham kemarin telah disampaikan bahwa Ibrahim beliau seorang nabi yang keliling dunia, yang terkadang ditemani oleh istrinya Sarah alaihissalatu wassalam. Beliau dari Irak diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Syam, wilayah Hijaz, dan juga sampai ke wilayah Mesir di zaman itu. Di dalam waktu di zaman Mesir, sepulang dari Mesir, maka beliau, yakni Sarah alaihissalatu wassalam, diberikan hadiah oleh Raja Mesir. Diberikan hadiah Raja Mesir seorang wanita yang ma'ruf dalam negara kita, dia seorang budak, tetapi berdasarkan tahqiq bahwa beliau bukanlah budak tapi anak putri dari raja-raja Mesir, yang kemudian dihadiahkan kepada Sarah untuk berkhidmat dan melayani Sarah alaihi salatu wasalam, dan itulah Hajar alaihi salam. Nah, sepulangnya dari Mesir, kemudian pulang ke Syam, ke Palestina, hampir 10 tahun, ternyata tidak kunjung juga Ibrahim yang umurnya sudah hampir 100 tahun, belum dikaruniai seorang anak, sehingga kegelisahan tersebut membuat Hajar alaihissalatu wassalam membuat Sarah alaihissalatu wassalam memberikan Hajar yang tadinya khusus sebagai pembantu pribadinya, Sarah diberikan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Dan dengan kuasa Allah Ta'ala, pernyataan tersebut langsung memberikan hasil. Hamilah Sarah, ya kan? Hajar alaihissalam hamil. Kemudian setelah lahiran dibawalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dua wanita pendamping Nabi Ibrahim ini. Satunya setelah lahiran dibawa ke Bakkah atau disebut dengan Faran saat itu. Taib. Ini sejarah kemarin telah dibahas, ya. Telah dibahas. Nah, dari hadis yang sahih tersebut yang diambil dari
hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari riwayat Abdullah bin Abbas, maka banyak hal yang dapat kita pelajari. Banyak hal yang dapat kita pelajari. Satu di antaranya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah, diberikan tanggung jawab dakwah, ternyata beliau berdakwah tidak hanya di kampungnya. Tidak hanya di kampungnya, walaupun nabi-nabi terdahulu, kata Nabi Muhammad SAW, mereka diperintahkan berdakwah untuk kaumnya sendiri. Tapi untuk Ibrahim alaihissalam, beliau berkeliling dunia. Beliau berkeliling dunia dari Irak ke Palestina, wilayah Hijaz, dan juga sampai ke Mesir, dan tidak sendiri. Terkadang didampingi oleh istrinya Sarah alaihi salatu wassalam. Nah, dari hadis tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pelajaran bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu sesungguhnya mereka diperintahkan berdakwah untuk kampungnya sendiri, tapi untuk umat, untuk Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita punya tanggung jawab bahwa tugas kita berdakwah bukan hanya di kampungnya sendiri. Bahkan berhijrah meninggalkan kampung itu menjadi salah satu catatan, menjadi salah satu konsekuensi dari seorang da'i. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, turun wahyu pertama di Mekah, tapi beliau harus tinggalkan Mekah, tempat yang paling dicintai, dan beliau diperintahkan oleh Allah mencari tempat yang baru yang ternyata lebih subur menerima dakwah, yaitu Yathrib, yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan begitu juga, maka seorang da'i tidak boleh egois. Saya lahir di sini, saya akan berdakwah di sini saja, nggak kemana-mana. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Kenapa? Karena ilmu dan dakwah itu ibarat air. Ibarat air, tidak boleh kita menunggu orang datang kepada kita. Dan mereka para nabi dan para rasul, ya, para penerus nabi dan rasul, mereka tidak menunggu umatnya datang kepadanya untuk bertanya tentang agama, tidak, tapi mereka mendatangi umat. Mereka mendatangi umat. Karena itulah maka Nabi Muhammad SAW memisalkan dalam hadis yang sahih bahwa mathalu ma ba'atsani Allahu minal huda wal ilm. Permisalan aku diutus oleh Allah membawa petunjuk, hidayah dan ilmu itu kal gais, seperti air hujan. Seperti air hujan turun. Pertanyaannya, air hujan itu satu makhluk ciptaan Allah yang diperlukan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Yang perlu siapa? Yang perlu kita. Tapi kita tidak naik ke langit, tapi air hujan itulah yang turun ke bumi. Begitulah permisalan para dai. Terkadang diperlukan waktu mereka, keringat mereka untuk mendatangi umat. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya dari pintu ke pintu, bahkan beliau dari negara satu ke negara yang lain. Subhanallah. Begitulah pernyataan seorang Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau diminta oleh Khalifah Rasulullah yang pertama, Abu Bakar. Di Abu Bakar ketika menyelesaikan urusan intern, ya, wilayah Arab, beliau juga mengirim utusan ke Irak, dan beliau juga berkeinginan mengirim utusan ke Syam untuk menyelesaikan banyak urusan di sana. Maka ke Irak diutus Khalid bin Walid, dan ke Syam beliau melihat Amr bin As, orang yang paling cocok. Selain beliau berdakwah di wilayah Mesir, mengislamkan orang-orang Mesir, maka beliau ingin, dan saat itu beliau sebagai petugas zakat kalau tidak salah. Maka beliau menulis surat. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepada Amr bin As, berkeinginan untuk memerintahkan beliau. Dijawab oleh Amr bin As tidak panjang lebar. Apa katanya? Jawaban yang subhanallah. Ini sahmun min sihamil Islam. Saya adalah satu anak panah dari anak panah Islam. Terserah Anda mau lempar kemana. Terserah Anda mau lempar kemana. Artinya selalu siap. Jadi seorang muslim itu ketika diperintahkan untuk keluar meninggalkan rumah, kampungnya, negerinya untuk kepentingan agama harus siap. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena hijrahnya itulah maka menghasilkan buah. Maka Makkah Al-Mukarramah sesungguhnya itu salah satu hasil dari hijrahnya Nabi kita Ibrahim bersama istrinya Hajar alaihissalatu wassalam. Maka jadilah Mekah yang kemudian berubah menjadi kiblat manusia hingga akhir zaman kelak. Karena itu, maka dai bukan lagi milik dirinya. Umur dai, waktu dai, ilmu dai bukan hanya milik
anak dan istrinya dan bapak ibunya saja, tapi dai milik umat. Jadi kapan diperlukan oleh umat, maka dia harus siap sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mau diminta di mana, kajian di mana, harus siap. Dan semata-mata bukan karena uangnya, bukan karena fulusnya, tapi semata-mata keinginan dia berbagi ilmu, kerisau dia ini menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Subhanallah. Dan ini dapat diambil kisah dan hikmah ini dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, terkadang meninggalkan kampung halaman dalam arti berhijrah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jika memang di tempat kita tidak bisa mengizharkan, kita tidak bisa menunjukkan keislaman kita, menegakkan Islam dengan cara yang benar, maka diperintahkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Bahkan saat itu menjadi perkara yang wajib. Bahkan orang-orang yang mampu untuk berhijrah dan tidak mau berhijrah, dan dia ikut berperang, ya, dia ikut mati melawan orang-orang Islam karena terpaksa, mereka menganggap bahwa kami terpaksa, ya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengeluh tidak bisa menegakkan Islam dan dia mau berhijrah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Wahai hambaku, kenapa kalian tidak mau berhijrah? Bumiku itu luas. Maka berhijrahlah kalian. Fa iyaya fa'budun, maka sembahlah agar kamu dapat menyembah aku Tuhan yang esa. Ini teguran Allah kepada orang-orang yang tidak mau berhijrah. Nah, maksudnya adalah apa? Bahwa seorang dai berhijrah itu bukan perkara yang yang susah. Berhijrah itu memang perkara yang menjadi tuntutan umat terkadang. Menjadi tuntutan umat daripada kita hidup di satu tempat yang tidak bisa berkembang, itu dakwah, itu agama. Di sana masih banyak manusia yang siap menerima, yang siap mengembangkan, bukan hanya menerima, memberikan segalanya kepada dakwah itu. Maka berhijrahlah ke sana. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Asas perjuangannya, pengorbanannya di Mekah. Kemudian buahnya di Madinah yang begitu nampak. Walaupun kemudian buah tersebut pun kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah pengorbanan Ibrahim pada kajian sebelumnya, berhijrah, berdakwah dari kampung, dari kota satu kota yang lainnya, yang didukung oleh ahli keluarganya, dalam hal ini adalah istri-istrinya, oleh Sarah dan oleh Hajar. Didukung. Maka dukungan keluarga kepada seorang dai, faham akan tanggung jawab suaminya sebagai seorang dai, pemangku amanah dari Allah Ta'ala, itulah asas kesuksesan daripada dakwah itu sendiri. Asas kesuksesan daripada dakwah itu sendiri. Dan inilah yang terjadi pada keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Bagaimana tidak? Ibrahim meninggalkan kampungnya, ya, dari Babilonia, dari Irak ke Palestina, sampai ke Mesir. Kemudian terakhir kembali ke Palestina, ya, istri yang kedua lahiran, kemudian dipindah istri yang kedua ini, berhijrah, dibawa istri yang baru lahir dan anak yang masih merah ke gunung wilayah Faran namanya. Itulah yang disebut dengan Bakkah, atau kemudian berubah menjadi Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pengorbanan dan dukungan dari keluarga tersebut Allah tidak sia-siakan. Allah tidak sia-siakan. Maka membuahkan hasil dakwah yang sangat luar biasa. Dan itulah pernyataan yang dinyatakan oleh istrinya. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam selesai saja membuatkan khemah kecil di biwadin ghairi didar'in, di lembah Bakkah, Mekah saat itu, yang tidak ada kehidupan, gak ada manusia,
ya dibangunkan kemah kecil. Kemudian setelah selesai, beliau turunkan bekalnya. Satu ransel isinya air sedikit, juga dengan kurma sedikit. Kemudian meninggalkan mereka berdua tanpa pesan apapun. Ini pengorbanan. Ya, ini pengorbanan. Dan istrinya Hajar paham hal ini. Maka ketika beliau tanya sampai 2 kali 3 kali, dan Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab, ditanya, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkan ini untuk lakukan ini semuanya? Ibrahim mengatakan, iya. Apa kata Hajar alaihi salatu wasalam? Idan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyanyiakan pengorbanan kita, pengorbanan kami di sini. Dan begitulah ma'asal muslimin, segala jeripayah mujahadah seorang Hajar bersama anaknya yang masih kecil, muncullah air Zam-Zam yang barokahnya kita rasakan hari ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, az-Zamzamu lima syuriba lahu. Zam-Zam itu tergantung sesuai dengan apa niat kita untuk minum. Kalau dia minum jadi air, jadi obat, makanan jadi makanan. Bahkan ada seorang sahabat belasan hari tidak makan, hanya minum air atau makan air Zam-Zam, ternyata beliau kenyang bahkan menjadi gemuk. Itulah salah satu barokah dari pengorbanan keluarga Ibrahim, Hajar, dan Ismail alaihissalatu wassalam. Memunculkan dengan kuasa Allah air Zam-Zam yang tidak pernah habis ribuan tahun. Ya, jutaan manusia setiap harinya mengambil meminumnya, tersebar ke seantero dunia, tapi tidak pernah habis. Dan barokahnya masih ada sampai hari ini. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya Hajar dan Ismail, tentunya ridho juga daripada Sarah alaihissalatu wassalam, maka Mekah yang dulunya tidak dikenal Allah sebagai apapun, walaupun disitulah diletakkan rumah Allah yang pertama kali, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini di Bakkah Al-Mukarramah, yang tujuannya linnas, untuk manusia. Tempatnya barokah sebagai petunjuk bagi manusia, bagi alam semesta. Itu dulu tidak ada, tidak seperti pada hari ini, tapi berkat pengorbanan ibu, bapaknya, siapa yang tega meninggalkan anak yang baru lahir, yang sekian lama ditunggu dan dinantikan kedatangannya, siapa yang tega meninggalkan istrinya baru melahirkan. Tapi karena pengorbanan agama, Ibrahim menjadikan perintah agama, perintah Allah muqaddamun ala kulli syai', maka Allah tumbuhkan, Allah berikan barokah dengan pengorbanan tersebut. Maka disebutlah bahwa istrinya Ibrahim alaihi salatu wasalam, yakni Hajar alaihi salatu wasalam, termasuk muassisah, pendiri Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, luar biasa. Ini tidak begitu saja, ini lahir dan muncul karena pengorbanan, ketabahan dalam menjalankan tugas agama ini. Kemudian tidak sampai di situ, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dalam dakwah, pengorbanan dalam jihad, memperjuangkan agama ini ketika didasari dukungan oleh keluarganya, juga menjadikan Allah menjaga keluarganya. Allah menjaga keluarganya dan Allah berikan barokah bagi keluarganya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut, ketika Allah bercerita sedikit tentang Nabi Lut, ya, bercerita sedikit tentang Nabi Lut, dan Allah berjanji dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim, memberikan setelah lahirnya Ismail, kemudian Allah akan memberikan juga Ishak, setelah Ishak adalah Yakub. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Subhanallah. Wa ja'alna fi dzurriyyati nubuwwata wal kitab. Pengorbanan Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, itu bukan main-main. Bukan main-main. Dan Allah menjanjikan kepadanya, wa ja'alna fi dzurriyyatihi, dan kami jadikan dari keturunan Nabi Ibrahim nubuwah. Nubuwah, apa itu nubuwah? Nubuwah adalah keturunan Nabi Ibrahim dijadikan sebagai nabi-nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada mereka Alkitab. Wa atainahu ajrahu, dan kami berikan pahalanya
sawabnya di akhirat bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, karena Ibrahim di akhirat di sisi Allah termasuk orang-orang yang saleh, bahkan bapaknya orang-orang yang saleh. Karena itulah ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan, fa kullu nabiyyin bu'isa ba'dahu fahuwa min dzurriyyatihi wa kullu kitabin nuzila minas sama'i ala nabiyyin minal anbiya min ba'dihi fa'ala ahadi naslihi wa aqibihi. Subhanallah. Khilatan minallahi wa karamatan lahu hina taraka baladi wa ahlahu wa aqribaahu wa hajara ila baladin yatamakanu fiha min ibadati rabbih azza wa jal. Subhanallah. Wa da'watu al-khalq ilaihi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, faqulu nabiyyin, setiap nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim, fahuwa min dzurriyyatihi. Berdasarkan ayat yang tadi, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, maka Al-Imam Ibnu Katsir sekali lagi mengatakan seluruh nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim dipastikan dia dari keturunannya. Wa kullu kitabin nuzila minas sama'i ala nabiyyin minal anbiya min ba'dihi. Dan tidaklah seorang nabi yang diturunkan wahyu membawa kitab Allah Ta'ala, nabi dari nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, maka dipastikan dia dari keturunannya. Sebagai pengganti dari Allah, sebagai pujian dari Allah, penghargaan dari Allah, wa karamatan lahu, sebagai bentuk kemuliaan Allah kepadanya. Kapan? Ketika beliau meninggalkan negaranya, keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya. Subhanallah. Keluarganya ditinggalkan karena Allah. Hajar ditinggalkan karena Allah. Anaknya ditinggalkan karena Allah. Siapa yang paling dicintai di muka bumi ini bagi seseorang manusia? Anak dan istrinya, apalagi anak yang dinantikan selama bertahun-tahun, hampir 100 tahun beliau baru punya anak. Ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan apa? Karena perintah Allah. Berhijrah meninggalkan negaranya demi menyembah Allah, demi mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa? Allah jaga keturunannya. Allah jaga keturunannya. Bahkan tidak hanya dijaga, dijadikan nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk keturunan Bani Israel yang sekian banyak nabinya. Bahkan ulama mengatakan nabi yang paling banyak yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi dari keturunan Bani Israel. Bani Israel, bapaknya adalah Yakub, gelarnya Ismail. Bapaknya Yakub adalah Ishak. Ishak, bapaknya Ishak adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga Nabi penutup akhir zaman, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, itu pun lahir dari keturunan Nabi Ibrahim, ini dari jalur Ismail alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Dan ini sesuai juga dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu jahak. Jaga agama Allah, yakni kedepankanlah agama Allah, kedepankanlah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dijaga bukan hanya diri kita, bukan hanya iman kita, bukan hanya harta kita, bahkan dijaga pula keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dalam surah Al-Kahfi, semua ma'ruf, hanya mengingatkan, mengkaitkan sesuai dengan bahasanya kita bahas. Ketika Nabi Allah Musa dan Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke sebuah kampung dalam suatu perjalanan ilmu, ya, karena Nabi Musa mendedikasikan dirinya sebagai murid bagi Khidir alaihi salatu wassalam, dengan syarat tidak banyak boleh bertanya, ya, tidak boleh banyak bertanya, walaupun perbuatan Khidir aneh di luar akal. Dalam satu ketika mereka kehabisan bekal, masuk ke sebuah kampung. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan, dalam hadis Bukhari juga diterangkan, dalam lain juga diterangkan. Masuk ke sebuah kampung, meminta bekal, minta tolong untuk memberikan bekal. Ternyata tidak diberikan oleh orang kampung. Ketika dilihat ada rumah yang mau roboh, justru dibangun oleh Khidir mengajak Musa alaihissalam. Berarti yang membangun rumah tersebut dua orang paling mulia di zaman itu, dua orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di bangsa manusia, makhluk yang paling dekat dengan Allah di zaman itu, membangunkan rumah, sebuah rumah. Maka setelah selesai ditanya kenapa, maka jawabannya adalah wakana. Jadi dia punya rumah dua orang yatim,
Dan diterangkan wa kana abuhuma shaleha, karena bapaknya dahulu adalah orang yang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud bapaknya di sini oleh sebagian salaf dikatakan bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya yang ketujuh atau kakeknya, berarti kakeknya yang ketujuh. Berarti doa-doa kakek-kakek orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu diterima oleh Allah. Dan bisa jadi kita hari ini mendapat kemudahan oleh Allah. Bisa jadi kita hari ini mendapat hidayah Allah. Mungkin doa daripada leluhur kita. Dan itulah yang nampak pada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apalagi Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah. Ya, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai saja, ya, beliau membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Maka seraya berdoa, menadahkan tangan di hadapan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan 3 doa. Dan 3 doa ini diterima semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah bangun Ka'bah, setelah menjalankan tugas atas perintah Allah membangun rumah Allah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, kisah ini, doa ini direkam oleh Allah agar kita mengambil pelajaran daripada kisah tersebut. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan tak kala Ibrahim dan Ismail selesai saja membangun Ka'bah, pondasi Ka'bah ditegakkan oleh mereka berdua, anak dan bapaknya alaihi wassalatu wassalam. Apa katanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ya Rabb. Terimalah amal kami membangun Ka'bah ini ya Rabb, dan terimalah doa kami ya Rabb. Kenapa? Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa pertama dan diterima oleh Allah. Pengorbanan Nabi Ibrahim diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Ka'bah Mekah yang dibangun itu menjadi sentral, menjadi kiblat bagi umat manusia sampai hari ini. Kemudian doa yang kedua, Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, jadikanlah kami sebagai 2 orang yang berserah diri kepadamu, muslim. Ini satu dalil bahwa seluruh para nabi mereka muslim, karena ajarannya al-Islam. Mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Ismail, mau Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Bani Israel, semua mereka muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah, dan ajarannya adalah al-Islam. Bukan Nasara, bukan Yahudi, ini buatan manusia. Baik. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga dari keturunan kami, keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Ismail alaihissalam. Jadikanlah mereka orang-orang yang beriman kepadamu. Ini dalil penjagaan Allah kepada keturunan mereka. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan berikanlah, tunjukkanlah kepada kami manasik untuk meramaikan masjid. Ya, meramaikan masjid. Maka di zaman Nabi Muhammad, manasik haji menjadi satu syiar, bahkan menjadi rukun dalam Islam. Maka sesungguhnya kita berhaji ini sesungguhnya adalah apa? Sesungguhnya adalah memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan dalam ayat yang lain, wa Ibrahim fa'adin finnas, beritahukan manusia. Kau yang menyampaikan dengan lisanmu, kami. Kau yang mengiklan, kau yang mengumumkan, kami yang menyampaikan kepada manusia. Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu memberikan pengumuman, datang kemari, haji di sini. Tapi Allah yang menyampaikan teriakan pengumuman Ibrahim, panggilan Ibrahim, bahkan sampai akhir zaman kelak, insya Allah. Maka ini semua berkat pengorbanan Ibrahim dan keluarga kecilnya di Mekah Al-Mukarramah. Taib. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ampunilah kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang Tawwabur Rahim, maha penerima taubat dan maha rahim. Yang ketiga,
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa yang ketiga inilah yang sesuai dengan bahasanya yang kita bahas, fiqhus sirah. Fikihnya sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah pada mereka. Pada mereka. Ini pada mereka siapa? Penduduk orang-orang wilayah Ka'bah bil khusus. Pada mereka seorang rasul, ya, minhum dari mereka sendiri. Maka Nabi Muhammad adalah dari keturunan mereka. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sudah jelas, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa tugasnya? Yadlu alaihim ayatik, membacakan kebesaran, mengenalkan kebesaranmu ya Rabb kepada umatnya, kepada mereka. Wa yu'allihumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka, kepada umatnya, Alkitab, wahyu yang turun darimu kepada mereka, kepada Nabi tersebut, kepada Rasul tersebut. Wal hikmah, mengajarkan sunnah-sunnah Nabinya. Wa yuzakkihim innaka azizul hakim. Ini Allah utus kepada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayat tentang kebesaranmu, mengajarkan wahyu yang turun darimu, syariatmu, dan juga sunnah-sunnah nabimu, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Kenapa? Innaka al-azizul hakim, karena sesungguhnya adalah zat yang maha perkasa, tapi keperkasaanmu tidak mendolimi, maka engkau adalah al-hakim, orang yang zat yang maha bijaksana. Nah, doa ini ma'asyiral muslimin diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah. Dan ternyata doa setelah berkorban di jalan Allah, menjalankan tugasnya membangun Ka'bah, memperjuangkan agama Allah, bahkan menjadi simbol terbesar dalam Islam, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi doa itu tidak langsung diterima. Ternyata sekian ribu tahun baru doa tersebut terwujud. Doa tersebut terwujud. Dalam surat Al-Jum'ah dan Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistijabah doa Ibrahim dan Ismail ini. Apa? Dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Jum'ah dan Ali Imran, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَالَّذِي, dialah Allah yang mengutus fil ummiyina, pada masyarakat yang umi. Masyarakat Mekah yang umi, yang buta huruf. Ya, masyarakat Mekah ini buta huruf. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab buta huruf mereka. Tapi buta huruf di sana bukan aib, karena itu keumuman. Mereka belum perlu itu memang. Walaupun ada orang-orang yang mengerti. Seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW, minhum, dari kalangan mereka sendiri, orang Arab. Bahkan dari nasab yang paling mulia di antara mereka. Apa tugasnya? Yatlu alihim ayatihi, mengenalkan kepada umatnya tentang kuasa Allah, tentang ayat-ayat Allah, ya, tentang ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Wa yu'alihumul kitab, mengajarkan mereka wahyu yang turun kepadanya. Wal hikmah, dan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun dahulu mereka betul-betul orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Ali Imran, Allah juga mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alaihim, ila akhir ayat sama. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah apa? Doa Nabi Ibrahim dan Ismail dibalik oleh Allah. Diterima sekian ribu tahun setelahnya, tapi dibalik oleh Allah. Kalau kita perhatikan di awal adalah apa? Ya Allah, utuslah dari mereka seorang rasul yang membacakan, mengenalkan ayat-ayatmu, kebesaranmu kepada mereka, ya Allah. Kemudian mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, membersihkan hati dan jiwa mereka.
Nah, pada jawaban Allah pada surah Al-Jum'ah dan Ali Imran, Allah balik membacakan ayat-ayat Allah, mengenalkan ayat-ayat, mengenalkan kebesaran Allah kepada umatnya. Kemudian apa? Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, baru mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Nah, ini kaitannya dengan ilm. Dengan ilm. Jadi sebelum seseorang itu diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya yang pertama kali adalah apa? Ditarbiyah hati mereka, dibersihkan hati mereka. Itulah yang disebut dengan adab. Adab menuntut ilmu itu harus ada sebelum belajar ilmu itu sendiri. Dan Allah yang maha tahu. Ini adalah jawaban dari Allah tentang doa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan ini penting bagi kita, ma'asal muslimin. Nah, kembali kepada maksud bahwa doa seseorang itu tidak harus diterima saat itu juga. Terkadang ditakhirkan untuk masa yang lama. Untuk masa yang lama. Doa Nabi Ibrahim, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad 60 kakek, 60 orang. Jadi berapa masa itu? Kemudian diterima semua doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa, ma'asal muslimin. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah-kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, ya, pada hadis yang kemarin sudah dibacakan, maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, untuk mencontoh mengikuti milah Ibrahim yang hanif. Allah Ta'ala berfirman, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah Ibrahim, manhajnya, milahnya, agamanya, dan pengorbanannya. Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang lurus, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang yang musyrik. Maka dari kisah-kisah Ibrahim alaihissalam secara singkat dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan agama, menyebarkan agama, butuh pengorbanan, perjuangan. Terkadang harus berpisah dengan anak dan istri. Terkadang harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Terkadang harus kelaparan. Subhanallah. Seperti Hajar alaihissalam. Bahkan untuk menyusui anaknya pun tidak sanggup. Tidak keluar lagi susunya. Kenapa? Karena tidak makan berhari-hari. Terkadang itu terjadi, ma'asal muslimin. Ini proses pengorbanan. Maka sesungguhnya adanya kita hari ini menikmati Islam, terutama di negara Indonesia hari ini. Kita bisa menghafal Quran dengan senang hati. Kita bisa ibadah di mana saja hari ini. Kita bisa melihat simbol Islam di mana-mana. Itu dahulu adalah hasil dari pengorbanan leluhur kita. Jadi Islam tegak di mana saja, Islam berada di mana saja, sampai di mana saja, itu memerlukan pengorbanan dan ditebus dengan pengorbanan. Tangisan mungkin orang-orang, bahkan mungkin darah tertumpahkan, nyawa melayang mungkin. Subhanallah. Maka hari ini kita memeluk Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara yang paling besar. Kenapa kita jadi orang Muslim? Siapa yang berkorban? Tentunya leluhur-leluhur kita semuanya. Karena itulah, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikutilah leluhur kita yang baik, leluhur kita yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Kemudian sebagai kalimat ikhtitam pada pertemuan kali yang berbahagia ini, mengulas tentang hadis yang telah kita sampaikan, tentang hadis kisah perjalanan Ibrahim hingga sampai melahirkan dari keturunannya, dari nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya jika kita simpulkan bahwa selain pengorbanan, mujahadah di jalan Allah, perjuangan untuk menegakkan kebenaran, mengorbankan segala hal yang kita inginkan dan kita cintai, ada satu hal yang tidak boleh luput, ma'asal muslimin, yakni imbasnya, efeknya dari pengorbanan itu kembali kepada kita. Tetapi bisa saat kita masih hidup, sebagaimana yang dilihat oleh Ibrahim melihat anaknya berkembang, atau bisa setelah kita meninggal dunia. Maka pengorbanan itu
perjuangan tersebut selalu dan selalu Allah tidak akan pernah sia-siakan. Sebagaimana pernyataan tegas dari seorang wanita yang menjadi muassisah Makkah Al-Mukarramah, ibunda dari Ismail, imbunanya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Idan la yudayyi'una. Kalau begitu, sudah pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan kita. Maka sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menyebarkan sunnah dimanapun berada, perjuangan sekecil apapun andil kita padanya, yakin Allah tidak akan pernah sia-siakan. Dan jika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi efeknya adalah kepada keturunan kita. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka bisa jadi hari ini kita menjadi orang yang baik, orang yang telah mendapat hidayah. Bisa jadi itu juga barokah doa. Ya, semua atas kehendak Allah, tetapi menjadi sebab adalah doanya leluhur kita yang dahulu kala. Demikian, semoga kajian pada pagi menjelang siang ini menambah keilmuan kita, menambah semangat kita, menambah keyakinan kita, dan menambah semakin rosihlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Ibrahim, pengorbanannya, dan diberikan keluarga sebagaimana keluarga Ibrahim yang mensupport, yang mendukung perjuangan kita sebagai laki-laki dalam memperjuangkan agama Allah, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi kecuali jika kita sebagai nahkoda sebuah bahtera didukung oleh kanan kiri kita, oleh bidadari di rumah kita, oleh ratu kita dan anak-anak kita. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan itu, dan yang belum tetap berdoa dan berusaha. Semua ada hikmahnya dan semua ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wafaqna wa iyyakum lima yubuhu wa yarda. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.